Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku penculikan dan pembunuhan kepala kantor cabang bank pembantu sebuah bank BUMN di Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta. 3 pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta. 1 lainnya diamankan saat tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. RW pelaku penculikan kepala kantor cabang pembantu sebuah bank BUMN di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, diamankan petugas Subditreskrimum Ditreskrimum Polda Metro Jaya setelah mendarat di Bandara Nusa Tenggara Timur Kamis malam. Penangkapan itu dilakukan aparat Polres Manggarai Barat setelah mendapatkan informasi dari Polda Metro Jaya. Terduga pelaku RW melakukan penerbangan dari Jakarta ke Labuan Bajo. Dirinya langsung ditangkap saat turun dari pesawat. Usai ditangkap, RW langsung diserahkan ke aparat Polda Metro Jaya dan langsung dibawa petugas ke Jakarta untuk proses hukum lanjut. Diketahui RW melarikan diri ke NTT usai melakukan penculikan bersama 3 rekannya. Petugas juga sudah mengamankan 3 terduga pelaku terkait kematian Muhammad Ilham Pradipta, yakni AT, RS, RAH di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kini keempat terduga pelaku berada di Polda Metro Jaya untuk diperiksa intensif. Sebelumnya, aksi keempat pelaku saat menculik korban Muhammad Ilham Pradipta sempat terekam kamera pengawas CCTV di sebuah areal parkir supermarket di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai kasus penculikan dan pembunuhan terhadap kepala kantor cabang bank pembantu sebuah bank BUMN di Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, kami sudah terhubung dengan reporter TV One Vanessa Liu yang berada di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Vanessa, apa perkembangan terbaru dari kasus ini? Silakan. Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Mengulas kembali kasus penculikan serta pembunuhan yang menimpa seorang kepala cabang pembantu di sebuah bank BUMN di Jakarta. Memang hingga saat ini polisi sudah berhasil menangkap sejumlah pelaku atau tepatnya 4 orang pelaku yang terlibat dalam kasus penculikan dan juga pembunuhan ini. Namun hingga saat ini motif dari kejadian tersebut belum dapat diungkapkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Karena memang kami sendiri sejak kemarin tepatnya sudah mencoba menghubungi pihak Polda Metro Jaya untuk menanyakan perkembangan dari kasus ini. Namun pihak Polda Metro Jaya sendiri mengungkapkan bahwa kasus ini memang masih dalam proses penyelidikan. Dan sebagai kilas balik sendiri, korban Muhammad Ilham Pradipta ini pada hari Rabu 20 Agustus 2025 kemarin diculik dan juga dibunuh oleh sekelompok pelaku. Dan kejadian penculikan sendiri terjadi di siang hari di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dan sehari setelah penculikan atau tepatnya pada Kamis 21 Agustus 2025, jenazah ditemukan di Kabupaten Bekasi. Jenazah sendiri ditemukan dalam kondisi yang cukup mengenaskan, yaitu dengan tangan dan kaki terikat serta mata yang terlilit lakban. Dan otopsi terhadap jasad korban sendiri digelar pada Kamis 21 Agustus setelah menerima permintaan visum dari Polres Metro Jakarta Timur dan adanya persetujuan dari keluarga. Selain itu, dari hasil pemeriksaan memang tidak ditemukan adanya tusukan atau luka akibat benda tajam, namun ditemukan bekas pukulan benda tumpul dan kematian korban juga diduga disebabkan oleh kurangnya pasokan oksigen. Selain itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga menangkap 4 pria terduga penculik. Namun untuk eksekutor atau pelaku utama sendiri masih menjadi buron. Dan 3 terduga pelaku penculikan berinisial AT, RS, dan RAH ditangkap di Jalan Johar Baru 3 nomor 42 Jakarta Pusat. Sementara inisial RW ditangkap saat tiba di Bandara NTT saat hendak berusaha melarikan diri. Sampai saat ini pemirsa, motif dari penculikan dan juga pembunuhan ini belum dapat diungkap dan masih ditelusuri oleh pihak kepolisian. Sementara memang saat ini sudah banyak spekulasi dan juga dugaan dari motif kasus ini yang
mulai muncul di kalangan publik, namun hingga saat ini Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pihaknya belum dapat mengungkap motif sebenarnya dari kasus ini. Dan rencananya pihak Polda Metro Jaya sendiri akan mengadakan konferensi pers pada Senin 25 Agustus 2025 mendatang untuk menyampaikan lebih banyak terhadap informasi mengenai kasus ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, Hijul. Kami kembalikan ke studio. Baik, Vanessa Leo mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih, kami akan tunggu update berikutnya dari Anda.